Assalamualaikum Prof. Didin S. Damanhuri. Waalaikumsalam. Kumaha damang sehat? Alhamdulillah. Sulung gimana? Alhamdulillah. Prof, tadi kan Prof turut hadir ya dalam acara 100 tokoh menolak pemilu yang dianggapnya curang karena terstruktur, sistematis, dan masif. Nama Prof juga ada di sana. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Prof Didin ikut memprakarsai acara hari ini? Ya tentu karena memang saya termasuk yang ingin dalam hidup ini ya lama sekali saya konsen terhadap soal-soal keadilan bagi rakyat, dan demokrasi salah satu pilihan yang bisa membawa kepada bagaimana keadilan bagi rakyat itu. Jadi demokrasi memang bisa juga ya tidak punya akses yang baik ya dari kalangan rakyat untuk memperoleh keadilan itu. Nah, tetapi karena Indonesia sudah memilih sejak era reformasi demokrasi sebagai jalan untuk meraih cita-cita bangsa, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pilihan demokrasi sebagai jalan saya konsisten memperjuangkannya sejak sama-sama dengan Pak Din juga ini, waktu menjelang 22 Mei 198 saya 1 minggu bersama-sama dengan Pak Din bagaimana terlibat di dalam waktu itu Pak Harto sampai lengser lah. Jadi sejak itu pula saya terlibat dengan proses-proses bagaimana menjaga demokrasi ini agar tetap menjadi sebuah instrumen bagi rakyat untuk memperoleh keadilan. Nah, dan itu terus menerus ya sejak awal reformasi sampai hari ini. Nah, sehingga ketika momentum ada pemilu yang dinilai banyak kecurangan, dan itu bisa disaksikan di berbagai platform media, maka saya juga melihat bersama Pak Din sebagai partner sejak tahun 98 ada acara untuk bersama-sama ratusan tokoh, maka saya menjadi bagian dari memberikan sebuah pressure dan memberikan bukti-bukti secara akademis bahwa pemilu 2024 khususnya Pilpres itu memang saya mempunyai bukti-bukti kuat tentang adanya TSM ya, terstruktur, kemudian sistematik dan masif. Dan saya tadi juga di dalam forum tersebut diberikan kesempatan 6 orang untuk menjelaskan, itu adalah untuk sharing kepada publik secara luas tentang secara akademis apa yang disebut dengan TSM itu. Ya, Prof Didin, sebenarnya gerakan moral ini kan sudah diserukan dari kampus. Apakah masih efektif untuk mengingatkan pemerintah tekanan-tekanan seperti ini? Anda tahu, Pak Jokowi sangat terkejut bahwa tidak diduga kampus bersuara menjelang pencoblosan. Jadi tekanan yang terbesar dari Pak Jokowi dan pemerintahannya adalah justru suara kampus. Dan saya juga sebagai seorang guru besar di perguruan tinggi, saya ikut menyiapkan pernyataan dari sebuah perguruan tinggi ya. Dan, di IPB ya, Prof? Ya, dan ada 60 perguruan tinggi, tetapi di antara 60 itu ada disuarakan oleh satu asosiasi perguruan tinggi Muhammadiyah, itu jumlahnya 170. Ditambah dengan asosiasi perguruan tinggi Katolik, jadi totalnya lebih dari 250 perguruan tinggi. Nah, jadi suara moral kampus itu ternyata saya banyak memperoleh informasi itu sangat mengejutkan bagi Presiden Jokowi dan pemerintahan, bahwa
eh, waktu itu kan kira-kira demokrasi terancam, absennya kenegarawanan, kemudian ada yang lebih keras ya, seperti dinyatakan langsung personal dari UPI misalnya, bahwa Pak Jokowi harusnya mundur gitu kan. Sementara dari IPB lebih wasatonia gitu. Istilah Pak Din tadi itu adalah memberi evaluasi secara akademis bahwa memang sebagaimana seluruh perguruan tinggi menyuarakan suara moral itu. Jadi yang disebut oleh Pak Din dan kami ratusan tokoh bangsa berkumpul sebagai suara moral, menurut saya akan jauh lebih efektif, dan ini gaungnya adalah juga bisa ke kampus-kampus, bahwa Pak Jokowi nggak bisa juga mengabaikan suara moral seperti ini. Baik, Prof. Didin, seandainya seperti yang sudah-sudah, gerakan dan seruan moral ini tetap diabaikan oleh penguasa karena merasa, menurut Prof. Didin, penguasa merasa kuat atau rakyatnya yang di bawah ketakutan. Dari mana Prof. Didin bisa mengkaji? Kalau gini, semua perubahan revolusioner di dunia tidak pernah orang bisa memprediksi. Tidak pernah ada yang bisa memprediksi, misalnya bagaimana Marcos bisa jatuh ya di Filipina, itu karena people power. Begitu juga zaman Soeharto, begitu juga Syah Iran, dan lain-lain, termasuk juga di Mesir. Waktu itu ketika Mursi memimpin perubahan itu. Jadi jangan dikira bahwa suara moral yang diserukan yang sekarang ini relatif terkumpul ratusan tokoh itu tidak punya resonansi terhadap gerakan masyarakat sipil yang menurut saya ini adalah sebuah bola salju. Jadi Prof. Didin yakin dengan gerakan-gerakan yang seperti ini nanti akan sampai pada klimaksnya? Saya belum bisa menjawab yakin atau tidak, tetapi sejarah di mana-mana di dalam perubahan revolusioner itu, saya punya teori begini, bahwa 65 itu satu generasi itu 45 itu satu generasi itu tahun 65. Sementara sejak 65-70 itu berakhir 78 kan gitu. Anda hitung 78 sampai 2024 itu berapa? Itu satu generasi. Jadi kalau ada sebuah seruan tentang era perubahan, saya kira ini sebuah tanda akan terjadinya sebuah pergantian generasi pemikiran. Sekaligus generasi di mana kemungkinan demokrasi itu akan memperoleh maknanya yang jauh lebih substansial ke depan. Kalau itu saya yakin. Apakah itu terjadi dalam waktu sangat singkat, ataukah ini butuh waktu? Itu hanya waktu yang akan menjelaskan. Baik, bagaimana Prof. Didin mengelaborasi kalau ini seruan dari tokoh adalah suara rakyat, sementara rakyat yang lain melihat suara rakyat adalah suara yang milih 02. Dan itu di mana-mana begitu. Suara perubahan yang revolusioner, terjadinya sebuah perubahan yang Big Bang gitu ya, di berbagai peristiwa-peristiwa people power di dunia, itu tidak pernah 100% rakyatnya kemudian bersuara yang sama. Ukurannya adalah hipotesis dari mereka yang perubahan ini adalah mewakili secara signifikan seluruh rakyat Indonesia atau tidak. Itu nanti rakyat yang akan menjudgment. Jadi menurut saya sepanjang perdebatan yang terjadi 6 bulan terakhir, bahkan setahun terakhir, menurut saya nanti rakyat akan menjudgment apakah suara perubahan ini adalah suara tanda-tanda akan terjadinya pergantian generasi. Baik, Prof. Didin, closing statement-nya boleh disampaikan? Ya, jadi jangan dianggap
angin lalu, bahkan seharusnya sangat serius semua pihak, seluruh stakeholder, bahwa gerakan dari masyarakat sipil yang sudah terjadi dan terakhir dari ratusan tokoh ini adalah sebuah tanda yang sangat serius bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa akan terjadi perubahan generasi yang sifatnya perubahan yang lebih mendasar ke depan. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan pencerahannya, Sama-sama. Prof. Didin S. Damanhuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.